Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzis dengan PN 2335954 dari kelas E. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu bab 12 Local Strengths and Storage and Persistence Remember Things. Nah, untuk pencapaian pembelajaran itu membedakan antara data sementara di RAM dan data persisten di disk. Menganalisis keterbatasan performa async storage sebagai standar penyimpanan lama berbasis Promise. Lalu mengimplementasikan MMKV sebagai solusi penyimpanan sinkron berkinerja tinggi berbasis C++ dan CSI. Lalu mengamankan data sensitif seperti token mengamankan data sensitif seperti token autentikasi menggunakan sensor store yang terinskripsi secara perangkat keras. Lalu yang terakhir, merancang arsitektur offline freeze untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi saat koneksi internet terputus. Nah, yang pertama itu ada transient versus persistent data, the golden fish memory. Nah, dalam dunia komputasi, memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang, RAM dan disk. Saat kamu menjalankan aplikasi real nanti, semua variabel state, proof, dan konteks yang kita bahas di bab-bab sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki atau papan tulis di ruang kelas. Ia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatif atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa, HP dimatikan, atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka beralih aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp-nya. Nah, sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persisten, mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti. Proses menulisnya memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM, dan proses membacanya juga butuh usaha lebih, tetapi data tersebut akan bertahan selamanya. Nah, data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan kehabisan baterai atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisiknya tidak rusak, data itu tetap ada. Tantangan utama seorang mobile engineer adalah memutuskan data mana yang layak mendapatkan status prasasti ini. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan posisi scroll terakhir mungkin berguna, tapi menyimpan status loading, spinner, atau pesan error sementara adalah tindakan yang sia-sia dan membuang ruang penyimpanan. Nah, keputusan antara transient dan persistent ini seringkali didasari oleh prinsip user expectation atau ekspektasi pengguna. Nah, pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol ingat saya, saat lagi mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Mereka mengharapkan bahwa drafted yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi lagi nanti. Namun mereka tidak mengharapkan bahwa formulir pencarian yang mereka isi minggu lalu masih menempel di sana selamanya. Nah, sebagai developer kita harus memilah data menjadi 3 kategori, yaitu data sesi, data kritis, dan data cache. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persisten secara membabi buta. Menyimpan seluruh objek state global yang raksasa ke dalam disk setiap kali ada satu variabel kecil berubah adalah resep bencana performa. Operasi tulis di disk adalah salah satu operasi paling mahal dalam ilmu komputer dan dalam hal konsumsi energi dan waktu CPU. Nah, jika aplikasi mau melakukan autosave setiap milidetiknya, baterai pengguna akan bocor dan HP akan menjadi panas. Oleh karena itu, strategi persistensi haruslah selektif. Kita hanya menyimpan apa yang benar-benar esensial untuk memulihkan keadaan aplikasi kondisi yang masuk akal bagi pengguna. Selain itu, kita juga harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data di RAM seringkali berupa objek kompleks yang saling terhubung, fungsi atau instance class. Namun, disk hanya mengerti satu hal, serangkaian byte atau teks string. Oleh karena itu, sebelum data bisa tidur nyenyak di disk, ia harus melalui proses serialisasi. Saat aplikasi bangun, data itu harus dideserialisasi atau redirection kembali menjadi objek JavaScript. Proses konversi bolak-balik ini memakan waktu, dan jika struktur datamu terlalu rumit atau berukuran besar, ini bisa menyebabkan aplikasi lambat terbuka. Nah, kesimpulannya itu, memahami perbedaan sifat memori ini adalah langkah pertama dalam merancang arsitektur aplikasi yang tangguh. Kita harus berhenti mengandalkan RAM sebagai satu-satunya tempat penyimpanan kebenaran. RAM adalah meja kerja kita yang berantakan tapi cepat, sedangkan disk adalah lemari aset kita rapi tapi lambat. Seni dari pemrograman mobil adalah tahu kapan harus meletakkan pekerjaan di meja dan kapan harus merapikannya ke dalam lemari arsip agar bisa dilanjutkan kembali.
Lalu yang kedua adalah async storage, the all workhorse. Selama bertahun-tahun async storage adalah standar de facto untuk penyimpanan data lokal di React Native, mirip dengan local storage di pengembangan web. Ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai yang sederhana, tidak terinkripsi dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Nah, cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string dan sebuah nilai string, lalu ia menyimpannya. Karena kesederhanaannya ini, async storage menjadi pilihan utama untuk terhadap pemula dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Ia sudah teruji oleh waktu dan didukung oleh komunitas yang sangat besar, sehingga jika kamu menemui masalah, solusinya pasti sudah ada di Stack Overflow. Namun, async storage memiliki satu karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asynchronous. Sesuai namanya, setiap operasi baca atau tulis mengembalikan sebuah promise, yang berarti kamu harus menjadikan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena async storage adalah bekerja dengan mengirimkan data melewati jembatan direct native di sisi natif untuk disimpan ke dalam file sistemnya. Proses serialisasi pesan, pengiriman lewat jembatan, penulisan disk di thread terpisah, dan pengiriman balik hasilnya semuanya membutuhkan waktu beberapa milidetik. Dalam skala kecil ini tidak terasa, tapi jika kamu mencoba membaca 100 kunci sekaligus saat aplikasi baru dibuka, bottleneck ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Nah, keterbatasan lain yang cukup mengganggu adalah async storage hanya bisa menyimpan string. Jika kamu ingin menyimpan subobjek pengguna yang berisi nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung menempel objek tersebut. Kamu wajib mengubahnya dulu menjadi string menggunakan JSON stringify. Saat membacanya kembali, kamu harus mengurainya menggunakan JSON parser. Nah, proses parsing JSON ini adalah operasi sinkron yang memblokir JSThread jika data JSON yang kamu simpan berukuran besar. Proses parsing ini bisa mematikan AI selama beberapa frame, membuat animasi splash screen menjadi patah-patah. Nah, meskipun disebut legasi atau warisan masa lalu, storage belum sepenuhnya mati dan masih memiliki tempatnya. Untuk data yang sangat kecil dan tidak sering diakses seperti status apakah user sudah melihat tutorial, storage masih cukup memadai. Selain itu, karena ia adalah bagian dari standar komunitas yang lama, banyak pusaka pihak ketiga yang secara default dikonfigurasi untuk menggunakan async storage. Migrasi dari sistem ini membutuhkan usaha ekstra, sehingga banyak proyek lama yang memilih untuk tetap menggunakannya demi stabilitas. Namun di era React Native baru dengan arsitektur JSI, ketergantungan pada bridge yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan idealnya bersifat sinkron. Agar kita bisa memuat data konfigurasi sebelum aplikasi merendah tampilan pertama, menunggu await async storage .get item hanya untuk menentukan apakah aplikasi yang harus berwarna hitam atau putih seringkali menyebabkan efek visual yang jelek. Pengguna akan melihat tema putih sekilas sebelum tiba-tiba berubah menjadi tema hitam setelah proses selesai. Jadi anggaplah async storage sebagai mobil kijang tua yang andal. Dia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebut di sirkuit balap. Ia mudah digunakan gratis dan cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi jika aplikasi mulai menangani data yang kompleks, membutuhkan format tinggi atau menuntut pengalaman pengguna yang instan tanpa jeda loading, maka sudah saatnya kamu memarkir mobil tua ini adalah dan beralih ke kendaraan yang lebih modern seperti MKV yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu yang ketiga, MKV, model standar the speed demand. Jika async storage adalah mobil tua, maka MKV adalah roket. MKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat untuk aplikasi pesanan mereka yang masif, dan kemudian diporting ke React Native. Pukulan utamanya yang membuat perang jatuh adalah kecepatannya. MKV diklaim dan terputih 30 hingga 100 kali lebih cepat daripada async storage dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan JSI. MKV tidak menggunakan bridge lambat untuk berkomunikasi, yang memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi dibalik kecepatan MKV disebut memory mapping. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional, MKV memetakan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti kamu harus menulis data MKV setiap operasi menganggap kamu sedang menulis RAM. Dan secara cerdas menyinkronkan perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi MMAP menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi kelas server yang dibawa ke genggaman tangan. Fitur game changer lainnya dari MKV adalah sifatnya yang sinkronus. Berbeda dengan async storage yang memaksa kita menggunakan await dan promise, fungsi di MKV berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis get string
dan langsung mendapatkan hasilnya di baris yang sama tanpa callback, tanpa dan ini sangat menyederhanakan logika inisialisasi aplikasi. Kita bisa mengambil pengaturan tema atau bahasa di file index.js paling awal dan merender aplikasi dengan konfigurasi yang benar sejak frame pertama. Masalah kedip visual yang kita bahas sebelumnya musnah seketika dengan MCAFI. Selain kecepatan, MCAFI juga mendukung tipe data yang lebih kaya secara natif meskipun tetap berbasis key value. MCAFI memiliki metode khusus untuk menyimpan boolean dan number secara efisien tanpa perlu konversi string JSON yang manual. Ini menghemat ruang penyimpanan dalam waktu pemrosesan CPU. Untuk objek yang kompleks kita masih perlu melakukan serialisasi JSON, tapi karena operasi tulisnya sangat cepat, nampaknya terhadap UI hampir tidak terasa. MCAFI juga mendukung instruksi data secara out of the box, memberikan application keamanan dasar yang tidak memiliki async storage. Integrasi MCAFI dengan pustaka manajemen step modern seperti Zotan dan Stack Query sangatlah mulus. Kita bisa membuat middleware presentasi Zotan yang menggunakan MCAFI sebagai mesin penyimpanan hanya dengan beberapa baris kode. Hasilnya adalah aplikasi yang secara instan pengguna menutup aplikasi, membukanya lagi, dan semua data state terakhir mereka sudah ada di sana seolah-olah aplikasi tidak pernah tertutup. Di pengalaman pengguna yang mulus ini adalah standar yang diharapkan oleh pengguna Genshin yang tidak sabaran. Meskipun MCAFI membutuhkan konfigurasi instalasi natif dan di ekosistem Expo modern, proses ini sudah diotomatisasi. Tidak ada lagi alasan teknis yang kuat untuk tetap bertahan dengan async storage, kecuali untuk proyek warisan yang sangat tua. MCAFI adalah standar baru industri. Jika kamu memulai proyek baru hari ini, MCAFI harus menjadi pilihan pertamamu untuk menyimpan lokal. Kecepatan, stabilitas, dan kemudahan pengguna sinkronnya menjadikan alat wajib di toolkit setiap developer native modern. Lanjut yang keempat itu Access Store Digital Vault. Baik async storage maupun MCAFI memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa atau formatnya mudah dibaca. Jika seseorang mencari HP pengguna melakukan routing atau jailbreak, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk data personal seperti tema gelap, ini bukanlah masalah besar. Jika kamu menyimpan akses token, password atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya. Untuk data situs semacam ini, kita membutuhkan berangkas digital dan sistem Expo berangkas itu bernama Access Store. Exposure Store itu tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS ia menggunakan kitchen service dan di Android ia menggunakan keystore system. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keamanan khusus di dalam chip processor HP. Ini yang berarti data tidak hanya disimpan secara perangkat luar, tetapi kunci keeksekusinya disimpan di area keras yang terisolasi. Data sangat sulit ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Karena tingkat keamanan yang tinggi, Access Store memiliki batasan performa dan kapasitas. Proses inskripsi dan deskripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi baca tulis biasa. Selain itu, sistem operasi memperlakukan batasan ukuran data. Access Store tidak dirancang untuk menyimpan data JSON berukuran 5 MB. Ia dirancang untuk menyimpan string pendek dan sangat beragam seperti JWT, API key, atau biometric token. Nah, pengguna API Access Store mirip dengan async storage karena bersifat asinkron. Mengingat proses inskripsi butuh waktu kita menggunakannya. Salah satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah opsi Recurrent Authentication. Opsi ini memungkinkan kita untuk memaksa pengguna untuk melakukan pemindahan Face ID atau Touch ID setiap kali aplikasi ingin membaca status tersebut. Ini memberikan lapisan keamanan ganda. Bahkan jika API dalam keadaan tidak terkunci dan dipinjam teman-teman tersebut tidak bisa mengakses data sensitif pada aplikasimu tanpa wajah. Namun ada kesalahpahaman umum bahwa Access Store adalah solusi anti-hack mutlak. Di perangkat yang sudah di-root atau di jailbreak secara ekstrem, proteksi sistem operasi bisa jadi di bypass atau peratasnya sangat alih. Karena itu, prinsip keamanan defense di in-depth tetap berlaku dengan simpan data sensitif di klien jika tidak benar-benar perlu. Access token sebaiknya memiliki umur pendek dan reference token harus disimpan dengan sangat hati-hati. Access Store adalah tempat teraman di sisi klien, tetapi server tetaplah tempat teraman yang sesungguhnya. Kesimpulannya, Access Store adalah komponen wajib untuk aplikasi yang memiliki fitur login. Jangan pernah dalam keadaan apapun menyimpan token autentikasi di async storage atau MCAFI polos. Bisakah penyimpanan menggunakan aplikasi untuk data umum demi kecepatan dan penggunaan Access Store khusus untuk kredensial rahasia demi keamanan. Lanjut yang kelima ada offline freeze architecture surviving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal
Aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat koneksi hilang. Layar menjadi putih, loading spinner berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus menyedihkan. Offline freeze arsitektur adalah pola pikir desain yang memiliki paradigma ini. Kita berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada, dan aplikasi harus tetap berfungsi sebaik mungkin tanpa kondisi tersebut. Strategi utama dalam satunya adalah caching agresif. Alih-alih selalu meminta data ke server setiap kali layar dibuka, aplikasi harus selalu mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal terlebih dahulu. Jika ada internet barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilannya. Jika tidak ada internet, pengguna setidaknya masih bisa melihat data terakhir yang mereka unduh. Nah, tantangan terbesar offline versi ini bukan pada membaca data, melainkan pada menulis data atau melakukan aksi. Apa yang terjadi jika pengguna menekan tombol like atau post komentar saat gedung offline? Kita tidak boleh menampilkan error connect. Sebaliknya, kita menggunakan teknik optimistic UI updates. Kita secara otomatis mempengaruhi tampilan UI seolah-olah si itu sukses, lalu menyimpan aplikasi tersebut ke dalam jaringan sinkronisasi di penyimpanan lokal. Nah, mekanisme SyncQ ini bekerja di latar belakang. Kita bisa menggunakan pustaka seperti Expo Background Fetch atau NetInfo Listener untuk mendeteksi kapan internet kembali offline. Saat sinyal terdeteksi, aplikasi akan memutar ulang semua aksi yang tertunda di antrian, mengirimkan komentar, mengupload foto, dan mengirim linknya. Proses ini harus transparan bagi pengguna, namun ini memunculkan rumitnya yang disebut konflik data. Untuk data yang sangat kompleks dan relasional, menyimpan JSON di MKV mungkin tidak cukup. Kita perlu menggunakan database relasional tertanam seperti SQLite atau Watermelon DB. Database ini mungkin kita melakukan query SQL kompleks terhadap data lokal, memfilter ribuan item, dan melakukan relasi antar tabel tanpa menyentuh server. Nah, membangun aplikasi offline freeze memang membutuhkan usaha ekstra di awal. Kamu harus memikirkan skema database lokal, antrian sinkronisasi, dan penanganan konflik. Namun hasilnya adalah user experience yang superior. Pengguna akan merasa aplikasimu sangat cepat, andal, dan bisa dipercaya. Mereka bisa membuka aplikasi di mode pesawat dan tetap bisa membaca konten atau bekerja. Lanjut, yang keenam adalah integrasi keselamatan The Book of Deeds. Nah, yang pertama di situ ada transit versus persistent dalam konsep Fana dan versus Baki. Nah, kita belajar bahwa data di RAM itu cepat tapi volatil, sedangkan data di disk itu abadi. Jangan sampai kita salah menyimpan data penting hanya di RAM, karena saat daya mati semuanya lenyap. Ini adalah pengingat tentang hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah RAM atau segala kemewahan, dan status ini ada dunia adalah RAM. Segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara dan akan dihapus saat shutdown. Tiba hanya amal soleh yang persis ke dalam catatan amal yang abadi. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Nah, sebagai developer kita cerdas memilih mana data yang harus perlu disimpan selamanya. Sebagai muslim kita harus lebih cerdas lagi. Jangan habiskan energi hanya untuk mengejar hal-hal RAM yang akan hilang, tapi fokuslah menabung amal jariah yang tersimpan kekal di server Allah. Dan yang kedua ada sesuatu dan kewajiban menjaga amanah. Kita menggunakan sesuatu dan visi kita tidak tahu data penggunanya adalah rahasia yang harus dijaga. Menyimpan password dalam bentuk teks biasa adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan pengguna. Nah, dalam Islam menjaga rahasia dan data orang lain bagian dari menjaga amanah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surah An-Nahl ayat 27. Data pengguna seperti itu. Jika aplikasi kita bocor karena kita malah mengimplementasikan keamanan, kita berdosa karena lalai menjaga amanah. Selain itu, sesuatu mengajarkan kita sifat Allah As-Sitir. Sebagaimana Allah menutup ayat kita punya wajib menutupi data sensitif pengguna dengan instruksi yang kuat. Lalu yang ketiga ada offline freeze data dan persiapan bekal. Arsitektur offline freeze mementingkan aplikasi tetap berguna meskipun koneksi internet terputus. Kita menyiapkan caca agar pengguna tidak menatap layar kosong saat sinyal hilang. Ini adalah metafora dari persiapan bekal. Bekal menghadapi kematian. Kematian adalah momen ketika koneksi kita ke dunia terputus total. Saat itu terjadi ketika tidak bisa lagi merequest amal baru. Kita hanya bergantung pada low-cost storage yang amalnya sudah kita kumpulkan sebelumnya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah 197. Nah, aplikasi yang baik sudah siap sebelum internet mati. Aplikasi yang cerdas sudah siap dengan bekal takwa sebelum nyawa terjabat. Jangan biarkan storage kita kosong saat dari perpisahan itu tiba. Lanjut rangkuman. Yang pertama ada transit versus data, yang di dalamnya yang pertama RAM cepat tapi volatil. Lalu ada disk lambat tapi abadi. Strateginya ada lagi terakhir, strategi jangan simpan semuanya ke disk, simpan hanya data krusial untuk menjaga performa.
karena aplikasi tulis kedip itu mahal bagi baterai dan CPU. Lalu yang kedua ada assist storage. Di dalamnya ada asynchronous berbasis promise, lambat karena harus melewati jembatan React Native. Lalu ada string only, hanya bisa menyimpan teks, objek JSON harus di string v atau dan diparse manual yang bisa memblokir UI jika datanya besar. Lalu yang ketiga AMKV. Di dalamnya ada Synchronous dan JSI berbasis C++ memotong jalur birokrasi jembatan operasi baca tulis instan tanpa await. Lalu ada keunggulannya 30 sampai 300 kali lebih cepat dari Assist Storage. Anggap itu untuk memakai konfigurasi awal di aplikasi tanpa efek kedip. Lalu ada Session Store, di dalamnya ada instruksi hardware. MKV Data Storage menyimpan data dalam teks biasa yang bisa dibaca jika HP di root. Session Store menggunakan keychain atau key store transkripsi sistem. Lalu ada use case hanya untuk token out dan password. Jangan simpan data besar di sini karena lambat dan kapasitasnya kecil. Lalu yang kelima ada offline freeze architecture. Di dalamnya ada caching, tampilkan data lama dari disk dulu, baru ambil data baru dari internet. Lalu ada optimistic UI, saat user nge-lag dalam kondisi offline, ubah tombolnya jadi merah duluan. Lalu simpan request ke since queue untuk dikirim nanti saat sinyal kembali. Oke, sekian dari bab 12 kali ini. Kalau ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.